Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahin nabi. Saudara-saudara dari sukum ala sabilin niyati bihi ankum. Fahasyara panada faqala wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Wabil fathaya fatah azil zakarhuma wabil alamin nawir ya alima qulubana Allahumma wasi' masyadana bil yaqin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmat dan limpahan Allah selalu Dia berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita mutalaah kitab Sabilal Muhtadin halaman 68. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana fi zumratihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu pasal pada menyatakan barang yang haram sebab berhadas kecil. Bila berhadas kecil ada beberapa hal yang diharamkan. Hadas kecil itu kita kada berwudu dan kita kada suci dari hadas kecil. Ini ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar itu orang yang haid, junub, nifas, wiladah. Kalau hadas kecil orang kada berwudu. Bermula haram pada orang yang berhadas kecil itu sembahyang. Nah, jadi ada sembahyang yang haram. Sembahyang apa aja yang haram? Sembahyang kan wajib kalau lah. Nah, ini sembahyang haram. Jadi jawabannya sembahyang kada berwudu. Nah, itu haram. Atau sembahyang batal ditarusakan. Nyata-nyata bakan itu ditarusakan sembahyang. Atau nyata-nyata tagawil lalakian bakajal tulang ke masjid atau ke majelis bakajal badang lalakian bakal sadar pegawilan. Nah, baudu kulir harus akan sembahyang. Nah, itu haram jadinya karena dalam keadaan berhadas kecil. Nah, kalau sembahyang itu jelas yang bisa terjadi adalah yang kedua, haram berhadas kecil itu sujud syukur. Sujud syukur. Tahu apa main bola adalah? Main bola adalah bedanya masuk gol aja. Langsungnya sujud. Nah, itu punya kada wudu tuh haram. Apalagi itu mendong. Nah, itu kan. Jadi sujud syukur itu ada anunya juga, ada etikanya, ada aturan. Jadi kada sembahyang sujud syukur. Artinya sujud syukur itu kada mesti kita tuh harus situ saya ini impah mendengar nikmat, dapat nikmat langsung sujud. Kada mesti kayak itu. Artinya ketika kita dapat nikmat, lihat di posisi kitanya bodoh kadang-kadang. Bilanya belum bodoh dulu. Mbak bodoh hanya harus sujud syukur. Nah, itu jangan kalau masih harus dosa ini itulah. Nah, kayak main bola depannya dosa ini langsung sujudnya. Padahal syukur itu ada mesti saat itu sujud syukurnya itu, karena mengingat posisinya dalam keadaan terbuka aurat dan dalam keadaan tidak
berwudu atau bersuci. Dan haram orang yang berhadas kecil itu khutbah Jumat. Jadi khatib kada wudu, nah ya jeda khutbah. Bisa lah ya itu, ya bisa. Semuanya mungkin ya terjadi apabila dipaksakan. Jadi bilanya batal orang khutbah itu turun kada bersusupanan, turun kita nang di bawah nang nama ganti lah, nah nang di bawah nang nama ganti. Bila dirusakan maka dia hukumnya haram. Tapi bibinian aman, maka ada khutbah Jumat lah. Di sini nang ada. Tapi viral 2 bulan yang lalu ada. Itu di Jawa khutbah bibinian. Jemaahnya lagi bibini, tuh kaliwatan aja bibiniannya kebablasan. Biar cari kali pintar biarlah, mantang-mantang pian misalnya profesor, doktor tinggi nih ilmu sekolah, mendiri bibinian tuh tawaduk ya kalau kadusakin khotbah ada aja lagi ya. Ini gak seakan-akan sekolah gitu. Ayo sekolah tinggi-tinggi ada apa-apa, cuma adab dijaga. Ingat jadi diri kita bila kita bibinian tuh kedosa matasi lawan lakian, karena Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nang jadi pemimpin itu adalah lalakian, jangan bibinian itu. Kecuali ada lagi adanya sesama bibinian, ayo bibinian juga jadi pemimpin, ada apa-apa. Punya ada nang lain aja. Tahu diri ya kalau memang orang ada dalam mengatipah. Dan sembahyang jenazah. Nah, sembahyang jenazah kada boleh juga kada bodoh. Pertanyaannya, bibinian bolehlah sembahyang jenazah? Bolehlah. Jawabannya boleh. Sembahyang jenazah itu adalah rukuknya lah. kada ada. Nah, jadi jenazah itu kada ada rukuknya. Kalau sembahyang jenazah rukuk. Beta kok ada orang kan apa jurang pakai rukuk ya? Tak ada tahu ayah gue aja. Kenapa jenazah rukuk? Aku aja kawan dekat kawan arwah. Daripada lah kawan dekat aja. Jadi kada ada sembahyang lah rokoknya sujudnya begini, kada ada juga. Jadi sembahyang aja cukup 4 takbir. Nah, jadi kada boleh juga kada bodoh lah, kada boleh kada bodoh. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang kamu apabila dalam keadaan berhadas kecuali dia sudah berwudu. Nah, kalau ini biasanya kita itu amal kita itu dah hajak ada wudu, kira-kira kita kan sembahyang pak. Nang membuat orang bisa tagawi itu ya tadi kita tuh di padang orang banyak. Nyata-nyata tuh kita tuh batal supan berwudu. Nah itu jadi jangan dikarasi nang supan wudu, supan jangan sana jauh wudu aja. Jadi orang sembahyang 42 menjadi sembahyang nyata-nyata seorang kada wudu itu jangan, itu jadi dosa. Bukannya berpahala lah. Amun supan wudu orang sembahyang duduk kejejak udah sahabat sembahyang lebih baik daripada kisah sembahyang pada batal. Nah itu dan apa misalnya kena haulan, kena kan dolakan karena haulan bulan Rajab ya. Nah batal kena tuh kada kau bodoh tuh. Hati-hati tuh, jangan ompat sembahyang tuh lah, jangan ada ompat sembahyang. Bodoh apa itu nah. Alih pun tidak bodohan. Jadi di arit-arit sekarang bila batal punya pasang air banyak yang lah pasang betul bodoh bilanya batal bodoh karena salah mencari bodohan. Karena bila banyak itu maklum ya orang kena kau melayani kita
layanan yang bagus tuh layanilah diri kita sendiri. Ini haulan para kada ya kala sangu betul nyaman mah sangu tepian betul tuh nang berlubang sedikit halus nah maka kayak jarum. Nah jadi bila bodoh tuh banyaknya efektif besampotnya. Nah itu kan sampo kita amun bakubuin kayak itu habis kada mayu sebutol. Jadi betul aku nang tanggung itu mayo nang itu nang kayak di luar kan. Nah kayak di luar kan kayak penerang di luar itu mayo tuh lubang satu dua tiga lubang jarum cerat hanya sapu kan gitu kan. Nah kiri-kiri bertelak mayo aja. Jadi makanya biasakanlah berwudu tuh nang memakai banyak sedikit biasakan. Walaupun kita bisi banyu berwudu banyak bisi banyu, biasakanlah berwudu tuh sehemat-hematnya. Jangan matang-matang banyu gratis, banyu banyak, lalu sebanyak-banyaknya itu ada terkesan mubazir. Apalagi keran itu deras, saudara-saudaranya, wah ya, wudu nyaman benar. Itu mubazir. Jadi pilihnya sedikit-sedikitnya kita nah sedikit-dikitnya, apalagi bila pian berwudu, apalagi banyak yang dibaca. Ya kalau bila berwudu tuh banyak yang dibaca. Lebih baik sedikit nah jadi sedikit walaunya banyak amun nang sepandasau itu nang dibaca banyak ya nah segayung gara-gara ada mayu tuh seember ada mayu lalu mubazir kita bayangkan saudara kita nang di gunung, bayangkan saudara kita nang kadada banyu atau banyunya nang alih gitu nah. Jadi kita makanya sunat berwudu tuh sedikit-dikitnya. Makanya berwudu tuh nang paling abdal tuh ya kalau tangan sipak telapak tangan hanya sorong ke sini. Nah, jangan nang banyu gugur, tangan nang berjalan. Nah jangan. Jadi kita walaupun berkeran sunatnya itu sahibak tangan dulu telapak tangan, gulur ke sini. Nah, itu yang berkesan, yang bisa memberi bekas aura di dalam tubuh kita wudu nah kayak itu lah. Nah, karena wudu yang hemat ngarannya tuh. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lagi haram orang yang berhadas kecil itu tawaf. Nah, tawaf itu juga nampi tolak umrah tuh lah. Hati-hati juga tuh umrah tuh. Bujur-bujur belajar manasik, amun ompat sipi itu biar belajar manasik itu formalitas saja. Kamu aja manasik umrah aja ada manasik haji sehari aja tuntong bujur ya tuntong sehari tapi ilmunya sedikit lah. Nah kayak itu. Jadi bila belajar tuh di rumah tuh itu formalitasnya aja. Nang tuh aja bahasa anunya tuh orang tuh memang sudah lihai mengingat-ingat aja lagi. Nang masalah tuh kita nang pemula. Nah, hujan kah di luar? Hujan ya kajal bagaimana? Kada hujan kada aja bayinya gugur ya. Bakal jalan bagaimana kita lah ya. Dan rahmatullah taala ya Allah. Bila hujan lebat berdoa pian, karena hujan lebat itu doa makbul. Apalagi ini orangnya banyak dan Allah doa makbul. Artinya ya Allah selebat hujan itu lebatkanlah rezekiku, sadaras itu hujan daraskanlah rezekiku, non stop hujan itu non stopkanlah rezekiku kayak itu doa ketika hari hujan. Jadi di dalam hati doa itu cukup di dalam hati. Dan haram orang yang berhadas kecil itu menyentuh mushaf. Nah, mushaf Quran atau menyentuh jilidnya. Nah, mushaf itu nang belabar sudah ditulis tangan kita. Nah, artinya kan terbagi-bagi ada beberapa surah ya. Nang kayak Yasin Majmu' Syarif itu ada kalau Yasin Kandal, jarang beri nyambat Yasin Kandal. Itu ngarannya Majmu' Syarif. Itu jangan kada bodoh karena banyak Al-Qur'annya. Nah, atau menyentuh jilitannya. Ini Quran, japai hujungnya aja sama aja ya, kada boleh juga. Kita dalam keadaan kada bodoh.
yang berhubung dengan dia. Nah, ini kan berhubung artinya bakulit belepik, begetah, nah, atau bersarung. Itu sama juga kada boleh menyentuh sampulnya. Kita kada bodoh. Atau waraknya, warak itu kertas, menjapai kertasnya, nah japai, nah membalik pada kita kada bodoh. Itu sama juga kada boleh haram. Dengan berlapik sekalipun. Nah iya, nah orang bahar itu nang kada berwudu ambil anduk atau ambil jilbab, ditutupi Quran, angkat, itu sama tuh, kada boleh juga, kada boleh haram hukumnya. Nah bodoh satu mat, ini biasanya balik lemari ya kalau ada Quran, lalu ambil nang anduk, ambil baik ambil anduk musia, ambil indruk. Nah, jadi penghinaan Al-Quran. Nah, jangan macam-macam nih. Beda halnya Quran itu jatuh, misalnya jatuh Quran ada di bawah, atau Quran ada di lantai, atau lembaran Quran ada di jalanan terabang. Nah, itu baudo kada baudo benajis kada marjah. Kita bila Quran sudah sembarangan, ayo ambil sesegeranya, angkat anak atas, amankan gitu. Itu apabila dalam keadaan Quran itu sudah terabang, artinya tersia-sia di tempat yang tersia-sia. Tapi kalau Quran aman anak ada di mana, kita kada bodoh ya, jangan diambil, jangan dijapai gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun, janganlah kamu menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Nah, jangan menyentuh, dan firman Allah Ta'ala, jangan menyentuh mushaf melainkan orang yang suci daripada hadas besar dan hadas kecil, baik hadas besar maupun hadas kecil. Sabda Nabi SAW, la yamassul mushaf illa tahir, janganlah kamu menyentuh mushaf kecuali juga suci. Jadi Quran dan mushaf itu sama aja, nang belambaran tukah sama aja juga, melainkan suci. Sah dan haram menyentuh kandinya atau halqanya atau talinya. Nah, ya kan Quran itu macam-macam, nang kayak Quran ulahan guru kita di sekumpul, bawadah kayu baukir, dalamnya Quran, ada dalail, ada Quran. Kita kada bodoh lalu angkat anunya, rehalnya nang bakotak bagus kan otaknya, jadi kan potongannya tah. Nah, kada bodoh sama juga, kada boleh itu. Nah, ini kan dalilnya, nah halqatnya kejadiannya atau talinya, jape bujunya jangan aja ya, sama teman balik. Nah, talinya atau peti yang ada dalamnya mushaf. Nah, atau rihal yang ada di atasnya mushaf. Nah, rihal kayaknya, nah rihal, angkat rihalnya, sedangkan ininya Quran, kita kada wudu, sama aja juga. Nah, artinya apa? Tanda kita itu memuliakan Al-Quran. Seberapa besar kita memuliakan Al-Quran, sebesar itu kita juga dimuliakan Allah. Jadi gitu. Ya, kemuliaan kita itu terletak di dalam diri kita. Bila kita memuliakan behebat, kita kan dimuliakan Allah Ta'ala. Bila kita meremehkan, kita diremehkan juga. Siapapun lah, sekalipun terhadap Al-Quran, apalagi makhluk lain, manusia misalnya, kita meremehkan orang, kita menganggap orang enteng, menganggap ini dan itu sebagainya. Sebenarnya ketika kita meremehkan itu, kita meremehkan diri kita. Tetapi ketika kita mengagungkan orang lain, ketika kita menghormati orang lain, apalagi menghormati Al-Quran, itu sebenarnya kita menghormati, memuliakan diri kita. Nah, termasuk Yasin tadilah, nang kaitan Yasin kalau ada. Nah, jangan hendak dia anak di lantai, pian bila beburdahat, bila badalail, ada buku nang macam-macam sampulnya ya. Kalau ada sampul calik, ada sampulnya nang macam-macam almarhum si Ano, sampulnya inilah. Nah,
karena di dalamnya ada Yasin, jangan dianak di lantai aja. Jangan. Bila kita melihat kasih ambil. Nah diangkat. Bila kita melihat akan, berarti kita tuh menghinakan. Nang dihinakan tuh bukan ngininya hina, tetapi kita menghinakan diri kita. Karena ini Al-Quran. Jangan memandang sampulnya, ini arwah si anu aja, jangan mana itunya, lebih pandang di dalamnya ada Al-Qurannya itu, nah ada Al-Qurannya kayak itu tuh. Nah, karena kita memuliakan diri kita sendiri, termasuk Al-Quran. Atau dan pada barang yang tersurat di dalam mushaf dengan kasat membaca Quran. Nah, niat membaca Quran sama seperti pada lauhun, pada papan tulis. Di papan tulis bertulisan ayat Al-Quran, kitanya ini menjapai itu sama tuh, ada boleh juga tuh, terjapai hurufnya. Terjapai huruf Bismillahirrahmanirrahim misalnya, karena Bismillah itu termasuk daripada Quran. Atau pada kain, nah jikalau suatu huruf sekalipun maka haram juga kain itu. Makanya jangan orang berulah nang tutup karena mayat itu ayat Al-Quran. Ada kalau tutup karena mayat hijau itu kau jangan ayat Al-Quran, karena itu menghinakan Al-Quran. Nah, menyakawat lah. Nah, sudah jangan lagi dihendak gitu. Tulisan lain aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata bapak itu zikir aja. Itu zikir. Jangan ditulisan karena tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Al-Quran. Kalau surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Juz kedua. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran itu. Itu kata boleh. Nah, nya kada bodoh terjejak haram hukumnya. Adapun harus mengangkat atau menyentuh jika ada mushaf itu serta dagangan jikalau pada suatu mata benda. Nah, ini ada keintingan. Harus itu boleh menyentuh mushaf yang jikalau beserta dagangan pian ke pasar mencari sayur, nukar tarung, nukar kacang, lalu dihiga orang berjual buku-buku kitab-kitab, lalu pian hendak menukar Quran, tak perlu lewat. Nah, mana membawa bungkusan orang orang dibuat di dalam bakul jentingan tanah. Nah, padahal pian kada bodoh nih membawa nih. Nah, ujar sidin hukumnya tuh harus adanya boleh aja. Cuma dengan kasat disidin niat membawa dagangan. Dengan kasat niat membawa dagangan. Membawa barang-barang. Nah, dengan niat membawa barang tukaran. Kalau sini dagangan tulisannya lah. Nah, ya dagangan itu yang kita menukar kan. Barang dagangan kita tukar. Jikalau pada suatu benda. Nah, coba dikasatkan disidin sekalipun jikalau dikasatkan mengangkat mushaf. Nah, boleh sekalipun dia membawa mushaf juga boleh, ada bapak. Tapi bercampur tadi. Tapi kalau Quran tunggal jangan. Kada bodoh mentunggal jangan. Tapi kalau bercampur boleh aja sih. Atau dikasatkannya hanya dagangan juga, itu pun juga harus. Tetapi jika dikasatkannya hanya akan mushaf juga boleh juga. Atau tiada dikasatkannya mushaf dagangan itu, maka dia adalah harus. Nah, artinya ketika pembawaan barang itu perlulah sebuah niat. Jangan kada berniat apa-apa. Bilanya berniat itu aman aja. Misalnya pian membawa Quran, pian tolak ke Jawa, nukar Quran sekotak misalnya atau sedus. Kadang mungkin pian membawa ke dalam
bagasi apa dalam apa namanya dalam kabin, tapi harus buat di dalam bagasi. Nah di bagasi itu kan orang membuat di bawah kedudukannya, Nah itu boleh saja, tapi dengan catatan tertutup, karena dibuat di dalam kotak, dijarah itu tertutup. Tapi dengan catatan suasananya lebar, lebar mobil tuh kan, diandak di belakang. Kitanya kan duduk di kursi nih, tapi di belakang nih, tak belakang nih. Tapi karenanya dalam kotak itu termasuk kategori menghormati, kata Bapak. Jangan sampai Quran itu bercurai. Anak di belakang mobil, kitanya duduk di mobil, Qurannya di belakang bandak. Nah, itu kada hendaklah dibungkus dengan rapi, jangan sampai kelihatan bendanya seolah-olah ini benda Al-Quran. Jangan sampai, makanya dibuat di dalam kotak. Tapi kalau dibuka daraan, jangan. Walaupun di kotaknya juga dibuat dalam buku, karena itu terlalu kecil. Itu jangan. Nah, kalau makanan kada apa-apa. Ya ada sebalik. Ini pian beli kita nafsu betul-betul membuat di gantungan supan. Bona sih bungkus. Ya kali mau bungkus kada supan. Bungkus supan. Buat di buk. Bolehlah dimakan, boleh. Ada larangan, ada apa-apa, karena tertahan, karena hanya benda makanan. Tapi kalau Al-Quran jangan kayak itu. Dan demikian lagi jikalau ada mushaf itu dalam tafsir yang lebih banyak daripada lafaz Quran, jikalau dengan bahasa Jawa sekalipun atau tersurat mushaf itu pada dinar atau dirham atau cincin. Nah ya, kalau tulisan Quran ada di tafsir, artinya kan banyak bahasa lainnya tuh, tapi Qurannya ada, situ kada boleh juga, walaupun bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Atau pada dinar di duit bertulisan ayat Al-Quran tersentuh, itu kada boleh juga. Jadi jangan ditulisi di duit itu. Amun hendak menulis wapak juga jangan pengarannya, jangan bertulisan, hanya sekadar lalu aja. Ini ada orang pian mawapak, pian hafal, pian akun, pakai aja wapak. Itu Nabi Sulaiman tuh lah. Nabi Sulaiman mengirim surat lawan Siti Bilqis. Siti Bilqis membaca surat Nabi Sulaiman, langsung jatuh cinta. Nah, suratnya itu tulisannya ditulis Nabi Sulaiman di buku atau surat. Nah, tapi tulisannya kita jangan menulis dengan nampak langsung pulpen berbalik gitu. Nah, ada pulpen yang kada bertinta, jangan berbakas, jangan juga. Tulisannya apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jar guru Bahari, bila kita ngolah surat apa aja, insya Allah kada ditolak orang. Orang ngolah proposal, insya Allah dikabulkan orang, walau lambat. Alhamdulillah udah hafal dah pian. Nah, cuma menulisnya jangan berhinak. Tarik nafas, mulai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Habis nafas, pemandang, pulpennya jangan diangkat. Nah, betul, tarik nafas sebelah. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nyari behinak. Itu yang pertama, jangan behinak. Yang kedua, bila hurufnya berlubang harus tetap berlubang. Apa yang berlubang? Innahu, hu kan berlubang. Min Sulaimana, mim berlubang. Sulaimana wa innahu, pokoknya bila huruf nang berluang
harus tetap beluang. Boleh kada muat bepunta-punta kada bawa misalnya kayak suratnya innahu min Sulaiman wa in habis deh bulik pula bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya bulik pula wa'tuni muslimin boleh. Nah ini ilmu yang diajarkan oleh almarhum guru kita Guru Haji Salman Sutnong dan ulun membuktikan itu banyak terbukti pokoknya ada bulik kita nah. Bila kita ngirim surat apa nah, kalau nawah ini rami akan hendak melamar gawian nah supaya jangan ditolak orang. Artinya ibarat bahasa orang wahin itu lulus administrasi dulu. Ini kata hanya administrasi sudah gugur. Nah, amun lulus di ujian sehat aja baru kepintaran aja lagi. Baru kepintaran aja lagi. Yang penting administrasi lulus. Ah, gitu nah. Di mana aja di lebih benda yang kita kirim tulis itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, cari aja di Quran ada ya. Mana anu-anunya cari di Google kan dapatnya. Ada aja, ada salah. Nah, cuma hurufnya harus pas lah, jangan salah. Itu sudah terbukti dan teruji gitu nah khasiatnya nah lalu tulisan itu ada kita kada bodoh nah kada boleh tak pian dari hendak menulis wapak tadi hendak mulai lamaran kerja misalnya hendak melamar apa lalu pian menulis pian kada bodoh nah kada boleh tak haram. Kenapa? Karena berhadas ke kecil yang ditulis ayat Al-Quran. Nah jadi harus baudu gitu. Nah jadi dimanapun andaknya huruf itu, walaupun di duit disidin, tetap harus baudu juga. Kada boleh membacanya atau menulisnya atau menyentuhnya atau dicincin. Nah utas bertulisan Arab. Bertulisan Arab, tapi Arab itu kalimat mana Al-Quran. Tapi kalau Arab kalimat bahasa Arab aja ada apa-apa. Atau angka 1, angka 2, angka 3 itu ada apa-apa. Makanya wapak utas anu kan, utas Al-Jahra itu kan ada angka 1 itu ada apa-apa. Anda kita bawa ke dalam misi ada apa-apa. Karena apa? Karena itu bukan ayat Al-Quran. Itu hanya angka. Tapi kalau ada tulisan Al-Quran seperti Allah, nah jangan dong. Atau Akbar, tapi mengeran pian Fatimah misalnya, berian ayang, betul senaran pada bapak itu. Tapi mendengarannya ngaran Al-Quran aja, pengarang Al-Quran. Tapi ya kada waktu asal mengarang itu kadang ayat Al-Quran kada bapak karena kebetulan hanya sama. Nah jadi jangan sembarangan mulah cincin nang bertulisan ayat Al-Quran. Artinya bila pian cincin itu ada ayat Al-Qurannya mau kada mau pian bila memakai harus baudu, Nah, jadi kedosa gitu ya kalau pengarang-arang itu mana wapaknya aja. Karena Al-Quran masa koisi kita harus dipacul juga karena ada ayat Al-Qurannya deh lah. Tapi punya angka-angka aja ada apa-apa lah 1, 2, 3 apa dan sebagainya. Tapi kalau sudah Arab yang mengandung kalimat Al-Quran kayak seperti Allahu Akbar, Allah Jalaluh dan sebagainya kan, Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Toha karena Rasulullah itu ya jangan. Nah atau karena dikasatkannya azimat, nah atau doa atau kitab maka harus menyedinirkannya azimat harus disidin. Demikian lagi harus membalik warak mushaf, warak itu kertas dengan kayu jika tiada bercerai daripada perhubungannya. Nah kada boleh juga kada bodoh mengaji ini bedarau, ini mengaji bedarau nang orang pemukadam. Nah seorang batal
Bodoh kulir, minjam pulpen kawan, nah aja membeli, aja mengaji, dan kada boleh juga nih, ini haram hukum ini, bodoh sedomat, bodoh. Nah, dengan kayu, masuk kayu ini tunjuk aja bahasa kita, kan ada orang punya tunjuk tuh, nah kada bodoh, lalu membalikkan kayu itu, nah itu kada boleh, hukumnya adalah haram, karena berhadas kecil. Demikian lagi harus pada orang yang berhadas besar atau berhadas kecil itu menyurat Quran jika tiada bersentuh pada yang suratnya. Yang menulis Quran tadi orangnya hadas kecil, hadas besar kada boleh, dan harus menyuratkan tidak. Adapun segala hukum menyentuh mushaf seperti yang tersebut itu hukum jikalau harus sekalipun makruh juga. Nah, minimal makruh lah tadi. Saudara, tiada wajib menegakkan kanak-kanak yang memayis mengangkat atau menyentuh mushaf karena hajat sendirinya mendaras jikalau junub sekalipun. Tetapi jikalau kanak-kanak itu tiada memayis, maka wajib menegakkan dia. Ini kanak-kanaknya kada memayis, nya hendak belajar mengaji, kada bodohnya kada apa-apa. Sebermula haram menyebut mushaf atau suatu daripada nama Allah dengan najis. Haram menyurat mushaf atau suatu daripada nama Allah dengan najis. Menyurat itu menulis, tapi tulisannya itu daripada najis. Tinta ini, nah tintanya ada berasal dari warnanya itu terdiri dari najis. Hati-hati itu. Nah, jangankan menulis ini, kita ini hati-hati Bapak Ibu-ibu sekalian. Banyak benda-benda yang diciptakan orang dari najis, termasuk apa namanya kuas. Pian nama ulah wadai kan manuman 3 itu nama kuas. Kalau itu hati-hati, ada satu kuas itu yang diciptakan dari bulu babi. Hati-hati, jangan asal kuas. Makanya orang Bahari itu yang paling bagus menguas itu pakai daun dililit orang. Kita lanjutkan. Jadi haram menulis mushaf sesuatu daripada yang najis. Nah, termasuk tadi pulpen atau tinta apakah yang bahan bakunya itu dari bahan najis. Nah, jadi termasuk tadi jangankan itu, wah ini ada orang bola sesuatu itu yang dari babi termasuk kuas. Jadi itu cari ya, jangan sampai dari babi itu. Makanya yang paling bagus tuh kuas itu alami aja gini. Jadi orang Bali bola daun gitu dan dijeret-jeret ke apakah mangkayu tungkal ya kalau lah. Nah cuma kan rapi yang mah ada rapi jual nukar kuas takut ya kuasnya berasal dari pak jangan berjual kok ada tahu jual aja. Nah iya betul. Belinya kada tahu jual sang baik ya. Cuma ini ada aja sudah manfaatnya kita besi. WA itu nanya kan ada jadi WA grup itu. Nah kuas merek ini dicipta oleh orang dari babi. Nah itu hati-hati gitu. Katanya kan ibarat dustainya aja. Nah, berarti minimal subhat sudah. Bilanya sudah subhat, tetap jangan jadi paraki. Hati subhat itu kan ragu kehalalannya. Asalnya halal. Lalu ada nawadahkan terbuat dari babi jannah, lalu kan menjadi ragu jadinya. Nah, bila ragu itu namanya menjadi subhat. Bila sudah subhat itu kadusah lagi ya juga kita, karena subhat pun disuruh kita tuh menjauhinya. Termasuk bibinian tuh anu tulis kaning dari itu juga mahirangi nang apa ya buluk kaning ada juga kuasnya, hati-hati juga. Jadi perlu dilihat di daftar isinya dibikin dari apa gitu. Nah, berikhtiar gitu. Nah, jangan asal bagus saja, jangan asal nyaman aja, dicari dulu. Bila sudah yakin aja, ayo pakai deh gitu apa-apa. Yang penting ada ikhtiar mencari kehalalannya, gitulah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala alam. Kemudian ada sedikit tentang fatwa-fatwa tentang masalah kewanitaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi wa asyarana bi zumrati bid darain amin. Pertanyaan,
hal yajuzu lil mar'ati idza tasalat minan nifas khilalul yawmaini idza talabaha zawjuha lil mu'asyarah an turafida bi hukmi halatiha nafsiyah. Pertanyaannya adalah apakah boleh seorang perempuan apabila bersih daripada nifas namun hanya sekitar 2 hari, beranak 2 hari bersih dah, kada keluar lagi, lalu suaminya menuntut hendak berkumpul hanya 2 hari. Kan ada pertanyaan. Nah, daripada bahwa jawabannya boleh kada. Nah, ini lalakin kasihan Jepang deh. Kasihan pangarannya kada paham itu. Anjar diundak diurang sumurnya. Nah, sekitar 2 hari lebih bolehkah? Nah, jawabannya inna syar'aha ajaza hadhil mu'asyarah ba'da inqita'id dami wal ghusli minan nifas. Agama itu membolehkan dengan syarat yang penting darah itu sudah hampir keluar. Kita kan nifas itu kalau 40 hari ya, kalau lah ternyata ada misalnya nih nang kada sampai 40 bersih, ada bersih itu kada keluar lagi gitu. Dan nah Sidin menyampaikan rupanya mungkin ada nang 2 hari aja, karena kan apa namanya ya kecanggihan obat ke ada apa ada tahu jual lah sudah bersih nih. Nah lalu lagi hendak berkumpul kayak apa hukumnya? Nah menurut agama, menurut pendapatnya Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad ujar Sidin, itu hukumnya boleh aja dengan syarat sudah mandi nifas. Nah jadi ibarat sampai 40 hari, baru 40 hari lagi lalu laki hendak berkumpul, asal yang penting darah itu kada keluar lagi, itu boleh. Cuman di sini ada cumanya di sini. Nah apa jawabnya? Bini apabila kada mahakoni maka dia termasuk orang la'anat ahli malaikah, dilaknat oleh malaikat. Udah kada hakon nih. Cuman seorang laki-laki fal wajibu arya halata zati sahya. Seyogianya seorang laki-laki itu hendaklah dia memelihara keadaan istrinya yang sehat, yang bersih. Nah kayak itu. Seyogianya orang dua laki bini itu, lakinya memahami, bini pun memahami. Yang penting hidup sama-sama paham. Nah walaupun agama Sidin membolehkan, namun kawa kedosa. Itu aja kan pintar. Yang penting biar tahu ilmunya kayak itu. Nah kita ada bertakon, aku aja sebaliknya ada kan diantaranya, aku aja kada sampai yang 40 kada, aku aja bersih banda, aku mau kumpulnya ke anak iko aja. Ya ada anak itu pada. Nah, jadi bertakon hukumnya kayak apa? Nah, menurut agama di sini selamanya sudah bersih, walaupun kada 40 hari, tapi dia sudah mandi nifas, hukumnya boleh. Cuman dianjurkan di sini seyogianya kada usah. Kada usah, sampaikanlah dahulu 40 hari gitu. Nah, walaupun bersih juga. Nah, kayak itu nah. Walaupun bersih juga. Pertanyaan yang kedua, hukmu fi'lil ibadah minal mar'ati fi halil haidi. Apa hukumnya ibadah seorang perempuan dalam ketika haid? Nah, bibinya itu haid kalau ibadah, apa hukumnya? Namun sembahyang sudah pasti kada boleh. Lalu ibadah kan beda macam-macam. Pian tulak burda, termasuk ke majelis taklim, pian baca dalail, pian macam-macam ibadah lainnya. Kayak apa hukumnya dalam keadaan haid? Nah, iza adatil mar'atul haidu bahal sahun annahu laysa alaihi shalah. Sembahyang aja nang kada boleh dia. Nah, tapi apabila ia antaqra al-Qur'an atau tusalliya nawafil atau taqabbalah bahwa bahal yasih menjawab anna syari'ah harrama 'alal mar'ah waqtal haid an tusalliya wa tusallima. Bibinian itu bila waktu haid nang diharamkan hanya kada boleh
sembahyang, kada boleh puasa, kada boleh tawaf, kada boleh umrah. Nang tolak umrah tuh haid kada boleh. Nah, kama harrama alaiha qiraatul Quran. Nah, mengaji pun juga kada boleh. Nah, adapun sembahyang itu walaupun kada boleh, tapi sembahyangnya itu kada diqada. Tapi kalau puasa, maka dia harus wajib mengqada anunya itu. Nah, wa inna ma wajaba qada usyam, bahwasanya wajib mengqada puasa, li'annahu la masyaqqata bih, karena dia itu kada ngalih. Nah, kalau salat jadi kada diqada karena itu berulang-ulang tiap hari. Adapun pekerjaan yang lain itu tetap diberi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kayak itu, bila pian haid itu jangan berdiam semuaan. Nya mentang-mentang haid semuaan parai. Baca dalail kada, tolak anu kada, punya parai semuaan. Nah itu jangan. Karena justru ketika dalam keadaan haid itu pian dalam keadaan rawan. Arti rawan itu orang hendak berbuat jahat itu mudah, orang hendak apa namanya ya macam-macam mainnya kan. Di dalam diri kita ini hidup kada di alam bebas. Jika kita ini ditampaykan, kita ini sebenarnya hibak nih, makhluk nang selain kita manusia. Cuma karena mereka itu kada bejisim sehingga seolah-olah kita ini longgar gitu. Nah, padahal malaikat, jin, syaitan hibak pada kita nih. Nah kita bila pian dalam keadaan bersih, syaitan itu nak masuk kan ada dahulu nih nang kesurupan hendak ke masjid nih kan jikiran sekalinya sidin kesurupan dikira dia siap apakah bawa ke sini. Sekali sampai ke sini, orang ambil pulpen, orang japai ke jenah dibatis situ. Nah, ampun Pak Ustadz, ya ampun ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia Jawa. Maka orang tambah. Jadi jualan, kenapa kamu mampir di sini? Karena orang bahasa Indonesia sama ya bahasa Indonesia saja. Kenapa kamu mampir di sini ya? Maaf Pak Ustadz ya, tadi saya lewat dia kosong, saya masuk aja. Kabar pian. Tadi saya lewat jadi dia kosong, saya masuk aja. Hanya kesurupan sih dia. Allah, ya kalau begitu silakan kamu keluar. Kalau tidak keluar nanti saya usir kamu. Maaf Pak Ustadz, saya tapi bikinkan saya kopi. Ya. Orang yang ada pikiran itu bisa kita pedagih kopi sitin. Ulah kan lu kopi di rumahnya. Kopinya kopi nang bebeya panas. Dikira makan. Kada hire-hirean. Kenapa kamu udah pergi? Kopinya ndak panas. Kada panas, jadi harus panas nang lahur gitu pian. Oh ya Allah. Suruh ya, alhamdulillah saya pulang. Tentang situ duduk berapa sidin naik tamu ada pian kena. orangnya berapa sih? Surga ya kopi panas tuh, iya tuh dikinumnya habis biar ya Allah. Kinumnya imbah itu ranah jalan ada berjalan warga sudah di keluar orang ini. Sekalinya biasa pulang. Jalan, kenapa kamu tak pergi? Iya Ustaz, sebentar lagi aja. Jawab lagi sekali. Ya, saya keluar, saya pergi aja. Tidak pakai pulpen, di sini dibatis bukanya. Nah itu artinya apa? Alam kita ini kita kadang berada di alam kita. Artinya banyak makhluk lain bergentayangan di sekeliling kita. Jadi ketika kita kosong itu bisa karena kita melamun, bisa kosong. Biar kita lalu melamun aja. Mahayang apakah? Dia masuki orang. Ya lah. Atau dalam keadaan pian haid maginya, menpian haid itu maginya. Nah jadi oleh karena itu bawalah bacaan salawat
Ya kalau lah salawat kan, apakah punya jangan sampai kosong, jangan mentang-mentang kada sembahyang, parai semuaan. Nah lalu membahayakan. Ya mengusir orang tua ngalih biar, mengusir orang tua ngalih gitu nah, udah suruh udah masuk. Nah. Nah jadi itu intinya lah. Jadi orang dalam keadaan haid itu, andai dia beramal ibadah lain, tetap nilainya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang dilarang mengerjakan tadilah, selain yang puasa, puasa, sembahyang, baca Quran, tawaf dan haji ataupun umrah yang lainnya itu boleh. Semakal wallah Subhanahu wa Ta'ala alam. Ada kana hendak bertakun silahkan. Nggih. Kalau di kita ada baca mengiringi itu lah, ada baca surah Yasin di YouTube lah gitu. Apalagi Al-Rumah atau Qadir, kita tuh mengiringi boleh lah. Maksudnya tuh tadi ada duduk ada sambil berjalan-jalan, dia kan bahasa sapo misalnya di rumah tuh. Mendengar di kaset kata di YouTube lah Yasin. Tapi kan dalam keadaan kadahid kadang-kadang cuma kada bodoh. Nah, kalau membaca tuh boleh aja. Nang kada boleh tadi kayak menulis ayat Quran. Kalau membacanya kada apa-apa, boleh. Kalau membaca boleh. Nah, sambil bahasa sapo kalau membaca umpat tadi ini gitu. Cuma kada sambil berjugit kalau bacanya. Kalau emang yang punya sambil aja. Ya ada bapak boleh aja, karena membaca Quran itu di mana aja boleh. Cuma ada nilainya, cuma ada perbedaan nilai pahala. Yang paling abdal membaca ayat-ayat Quran paling abdal tadi, pertama wudu, kedua menghadap kiblat, ketiga menghadap hurufnya. Itu nahar karena nilai pahalanya. Nah kayak tadi kita membaca amaliyah kan langsung bersederhana. Tapi kalau sambil santai itu berpahala juga. Nah cuma beda nilai pahalanya dengan nambah bastilah. Jakai bermujun tuh kokut darau. Mohon tuh kan dapat harawan mengenal buat, dapat pupuyuk buat, dapat lundu buat juga. Kalau tahu aja kan nyambar buat juga. Yang penting iwak kan kayak itu. Nah monang buntal buang ngam. Kalau udah dimakan artinya mendapat haid ya, jangan itu aja. Jadi boleh aja sambil membaca. Bila ia pian kada mengiringi talingah jangan mendengar, pahala mendengar. Nah, pahala mendengar. Tapi bila sambil mengiringi, pahala mendengar, pahala membaca. Walaupun kada bodoh, tapi bila pian berwudu, pahala membacanya itu berlipat-lipat pahalanya karena membacanya dalam keadaan berwudu. Jadi beda pahala membaca Quran dalam berwudu dan dalam keadaan kada bodoh. Itu keadilan Allah Ta'ala. Kadar nilai pahalanya adalah tergantung posisi kita saat, cuma tetap diberi pahala seperti itu. Kelas yang lain adakah? Tidak ada ya. Kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki yang halal lagi, banyak lagi berkat, panjang umur sehat wal afiat, selamatkan fitnah dunia dan fitnah akhirat, kabul hajat dan cita-cita, diberikan keluasan yang sadar dan salihah. Wa ala hadhihi niyyah dan salihah syada bil Fatihah.